Kevin Dyche sejatinya menjadi nama pemain keturunan yang sudah lama diinginkan Coach Shin sejak awal kepelatihannya. Namun meskipun Kevin sendiri menyatakan terbuka, ada beberapa kendala yang mengakibatkan prosesnya ditunda hingga akhirnya bisa dititik sampai seperti sekarang. Bahkan di prosesnya sekarang pun masih saja ada yang sedikit menghambat jalan Kevin untuk segera berseragam timnas Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, beberapa anggota DPR sempat mengungkapkan kecemasannya soal kehadiran pemain keturunan ke dalam skuad timnas Indonesia. Dalam rapat kerja yang berlangsung cukup alot, keputusan diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan juga diskusi mendalam dengan pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam rapat itu, Komisi 10 DPR RI mengeluarkan catatan penting yang perlu diperhatikan terkait dengan naturalisasi atlet. Mereka menekankan bahwa proses ini harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kebutuhan strategis, komitmen para atlet yang dinaturalisasi, serta kriteria yang jelas dan transparan. Selain itu, pentingnya pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan untuk regenerasi pemain dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi perhatian utama. Komisi 10 DPR RI bahkan mendesak pemerintah dan PSSI untuk memperhatikan tantangan integrasi sosial budaya bagi atlet naturalisasi. Mereka juga menyuarakan keprihatinan atas kritik masyarakat yang menyatakan bahwa naturalisasi atlet bisa menghalangi potensi dari atlet lokal. Menanggapi keputusan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan respon cepat dari Komisi 10 DPR RI. Ia pun menegaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan kali ini bukan yang terakhir. Dito Aryo Tejo juga berharap para pemain naturalisasi dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat tanah air. Nah, suara sumbang soal pemain naturalisasi yang kembali mencuat ini akhirnya pun membuat beberapa pihak mendapatkan bully dari pecinta sepak bola tanah air. Netizen berharap para anggota DPR yang melihat pemain naturalisasi dengan sebelah mata tak lagi membedakan kehadirannya dengan pemain lokal. Meski mungkin memiliki maksud apik memperhatikan talenta lokal, tapi dengan level timnas era sekarang, seharusnya mereka sadar bahwa mengandalkan pemain lokal saja tak akan cukup untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Selain itu, jika menilik lembaga survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas warga tanah air tercatat mendukung kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat tim merah putih. Survei nasional ini dilakukan dengan populasi seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, yang mana penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sebanyak 1.200 orang atau responden yang memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk hasil lebih akurat pun, responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Kualitas kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dan tidak ditemukan kesalahan berarti. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin menjelaskan bahwa dari hasil survei tersebut diketahui sebanyak 53,7% warga mengetahui tentang naturalisasi, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 46%. Ketika responden ditanyakan mengenai sikap mereka terhadap kebijakan naturalisasi, mayoritas warga pun menyatakan setuju dengan angka 71,5%. Lebih lanjut dari sisi jumlah pemain, mayoritas warga juga setuju dengan jumlah pemain naturalisasi yang banyak, yakni mencapai 54,5%. Dan kebanyakan warga yang setuju tidak mempermasalahkan banyak pemain naturalisasi, asalkan bisa meningkatkan prestasi dari sepak bola tanah air. Selain itu, mayoritas warga menilai bahwa permainan timnas saat ini sudah sangat bagus dengan angka mencapai 80,3%. Jelas hal ini berarti bahwa kebijakan naturalisasi pemain mendapatkan pengakuan dari mayoritas warga dalam memperbaiki kualitas permainan timnas. Ya, memang gak bisa dipungkiri dengan kehadiran para pemain keturunan, prestasi demi prestasi terus ditoreh oleh timnas Indonesia. Bahkan dengan kualitas sekarang ini, timnas kita mampu mencapai rekor baru di dunia sepak bola, yakni sejajar dengan 5 negara terkuat di Asia.
Ya, pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini menunjukkan kualitas yang sangat baik dan bahkan sejajar dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Korea Selatan. Hal ini menilik pada capaian Indonesia yang menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang sukses meloloskan 3 skuad ke Piala Asia. Mulai dari timnas senior, timnas U20 dan timnas U17, bahkan di Asia, Indonesia sejajar dengan 8 negara elit sepak bola yang meloloskan 3 timnasnya. Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Iran, Uzbekistan, Korea Utara, dan Cina. Jelasnya, tentu pencapaian ini patut untuk dibanggakan, sebab dengan hal ini, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia mesti diperhitungkan dengan baik. Meski berat dan dirasa sulit ditembus, tapi buat lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih dinilai sangat terbuka oleh banyak pihak. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa publik optimistis timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia. Dalam polling melalui Tripon yang dilakukan pada 21 hingga 23 Oktober lalu dan dilakukan setelah Indonesia merampungkan 2 laga grup C melawan Bahrain dan Cina yang melibatkan 540 responden di 38 provinsi, publik begitu yakin akan kemampuan timnas Indonesia era sekarang. Sikap optimistis responden akan melajunya timnas ke putaran keempat atau bahkan lolos ke Piala Dunia didasari pada kepuasan akan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI yang dinilai mampu meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Kepuasan terhadap Erick Thohir ini didasari atas 2 faktor, yakni penunjukan pelatih Sintayong dan juga kebijakan naturalisasi pemain berkualitas untuk timnas. Bahkan dalam jejak pendapat tersebut, sebagian besar responden meminta tambahan pemain naturalisasi. Dan atas data-data yang ada ini, seharusnya para pengkritik pemain keturunan lebih melek dengan prestasi yang ditoreh skuad Garuda di era sekarang. Tanpa kehadiran Jay Izzes dan kawan-kawan, bukan tak mungkin bahwa Indonesia sekarang masih bergelut di lingkup Asia Tenggara saja. Peningkatan level tim Garuda sekarang bahkan membuat Indonesia disorot oleh dunia setiap kali akan melakoni pertandingan. Sebut saja saat laga Indonesia versus Cina yang sampai disiarkan ke 141 negara. Jelas untuk ukuran tim ASEAN itu sangat luar biasa. Bahkan Jepang yang secara tradisi dan kualitas jauh di atas nggak pernah mendapatkan sorotan sebanyak itu. Kemudian soal fans, walah, ibarat kata tiket baru dibuka langsung sat-sat sold out. Sebanyak 60.000 tiket dari kapasitas 70.000 kursi di SUGBK bakal penuh sesak oleh supporter yang mayoritas bakal mendukung timnas Indonesia. Dengan terjual habisnya tiket tersebut, timnas Indonesia pun mendapatkan keuntungan besar dari para supporter. Ya, memang sefanatik itu fans timnas Indonesia. Yang jelas harapannya di laga bulan ini, semoga Garuda bisa meraih minimal poin seperti apa yang telah dijadikan target. Kalau bisa dilakukan, maka peluang untuk finish di posisi keempat besar pun jelas makin nyata.